saudara-saudara yang terkasih, pada saat pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau memelihara dalam kehidupan kami yang membawa dengan baik. Dan kini saatnya sebelum mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi dalam kehidupan, dan juga Engkau menjadi umat kebenaran bagi kami. Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu bagian firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 hingga sampai dengan 30 dengan judul Penetapan Perjamuan Tuhan. Ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dan cawan ini, sebab inilah darahku yang darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil buah anggur ini sampai pada akhir aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah itu menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat menjelaskan bahwa pada waktu itu mereka merayakan penetapan perjamuan Tuhan dengan murid-muridnya, dan sekaligus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk mereka juga tetap iman mereka itu tetap teguh. Dan waktu itu keberadaan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, dan itu juga suatu mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, depan murid-muridnya. Dan ada 3 bagian penting. Bagian yang pertama adalah Yesus ilustrasi sebagai daging. Roti menggambarkan sebagai dagingnya sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa semua segala sesuatu itu sebelum terjadi itu dia udah tahu, dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya juga tidak mungkin keraguan. Tetapi waktu itu Yesus menggambarkan roti itu sebagai dagingnya diri sendiri. Apa yang terjadi pada kedepannya, makanya waktu itu Tuhan Yesus menggambarkan sebagai dagingnya itu roti itu menjadi daging. Berarti waktunya untuk menangkap, dan waktunya untuk membunuh, dan waktunya untuk disiksa. Dan waktu itu juga Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, tetapi tetap mendekati sama mereka dan memberitahukan kepada hari ini itu perjamuan malam bersama aku terakhir, dan kita akan bersama-sama akan ketemu di kerajaan surga. Artinya bahwa apa yang terjadi pada kedepannya itu Yesus sudah tahu, dan dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang terjadi pada hari esoknya. Dan yang pertama ini, roti sebagai menggambarkan sebagai daging, darah daging sendiri, darah daging Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kedua, anggur menggambarkan sebagai darahnya sendiri. Hal ini kalau kita sebagai manusia itu mungkin saja ini mengapa dia berkata demikian seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan pikiran itu memang munculnya, tetapi waktu itu murid-murid hanya cuma mendengar. Tetapi Yesus memberikan isyarat dan memberikan
tanda memberitahu kepada murid-muridnya bahwa air ini menjadi darahku dan hari ini perjamuan terakhir. Dan yang ketiga di sini Yesus pun dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, tetapi hari ini kita akan pergi sama-sama ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ngapain? Bukit Zaitun itu mungkin untuk berdoa apa yang dia akan alami, apa yang dia akan hadapi, menyerahkan tangan orang berdosa. Makanya dia pergi berdoa di Bukit Zaitun. Dan itu pun juga tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, tetapi bersama murid-muridnya. Dan sebelumnya juga, sebelum terjadi membunuh Yesus dan juga siksa dan juga dielo-elokan, sebelumnya dia sudah memberitahukan bahwa hari ini kita bersama-sama untuk perjamuan malam, tetapi besoknya tidak akan bersama-sama. Artinya sudah memberitahu, Yesus sudah tahu dan dia beritahukan kepada murid-muridnya. Dalam kehidupan kita itu mungkin saja kita perkataan seorang guru menyampaikan kepada kita itu mungkin tetap menyelesaikan, atau seorang dosen menyampaikan kepada kita satu hal penting yang akan terjadi ke depannya, tapi kita tetap melalaikan dari perkataan itu. Sering terjadi, tetapi waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tetap akui dan mengikuti dia, bersama-sama pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Demikianlah untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam.